Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 210404501019. Nah, di sini saya akan membuat tugas pada mata kuliah teori BK kelompok. Nah, langsung saja kita simak yuk videonya. Nah, yang pertama kita akan membahas tahap kegiatan BK kelompok. Nah, suatu proses layanan sangat ditentukan pada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga akan terarah, runtut, dan tepat pada sasaran. Dari awal sampai akhir akan saya jabarkan di sini sehingga diharapkan tidak ada kesalahan dalam proses pemberian layanan bimbingan kelompok. Nah, tahap pelaksanaan bimbingan kelompok menurut Prayitno pada tahun 1995 ada 4 tahapan, yaitu kita simak yuk ada berapa tahapan tersebut. Nah teman-teman, kita masuk pada tahap pertama, yaitu tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini, pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing sebagian maupun keseluruhan kelompok, anggota kelompok. Nah, memberikan penjelasan tentang bimbingan kelompok sehingga masing-masing anggota akan tahu apa arti dari bimbingan kelompok dan mengapa bimbingan kelompok harus dilaksanakan, serta menjelaskan aturan main yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok ini. Jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Asas kerahasiaan juga disampaikan kepada seluruh anggota agar orang lain tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada mereka. Nah, contoh dari tahap pertama yaitu tahap pembentukan, yaitu kegiatan yang meliputi yang pertama pengenalan dan pengungkapan tujuan, yang kedua ada terbangunnya kebersamaan, yang ketiga keaktifan pemimpin kelompok. Nah teman-teman, kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap peralihan. Nah, tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar. Artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan itu ditempuh dengan susah payah. Artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepemimpinannya yang khas membawa para anggota meniti jembatan itu dengan selamat. Nah teman-teman, contoh dari tahap peralihan yaitu yang pertama ada suasana kegiatan, yang kedua ada suasana ketidakseimbangan, yang ketiga merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. Nah teman-teman sekalian, kita masuk pada tahap ketiga kegiatan, yaitu tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok. Maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh rasa empati. Nah teman-teman, contoh dari tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu masing-masing anggota kelompok secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Nah, menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu, anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Kegiatan selingan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Nah, selain itu dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, baik menyangkut unsur tingkah laku atau pemikiran ataupun unsur perasaan.
Nah, teman-teman, kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap 4, tahap pengakhiran. Nah, pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah pada beberapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai secara penuh. Dalam hal ini, kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan berhenti melakukan kegiatan dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan kegiatan. Nah, kita masuk pada contoh tahap pengakhiran. Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan, membahas kegiatan lanjutan, mengemukakan pesan dan harapan. Nah, setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Nah, teman-teman, itulah tadi yang saya bahas mengenai tahap kegiatan BK kelompok. Semoga dapat menambah wawasan dari kita semua. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Terima kasih sudah menonton.